Quran surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 3 insyaallah. Inilah menjadi dasar kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 1. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita sebagai etika kepada Allah atau adab kepada Allah, tidak boleh mendahuluinya dan juga tidak boleh mendahului Rasulullah. Dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal untuk ke negeri Yaman menyampaikan dakwah Islam di sana. Lalu Rasulullah bertanya, ingin uji bagaimana Muaz bin Jabal menyampaikan dakwah itu. Ya Muaz, bagaimana engkau akan putuskan hukum di tengah-tengah manusia? Tentu dengan kitabullah. Seandainya kau Muaz tidak menemukan hukum itu dalam kitab Allah, apa yang kau jadikan dasar untuk memutus hukum? Tentu saya akan merujuk kepada hadis Rasulullah. Seandainya dalam Quran dan juga kau tidak temukan dalam perkataanku, bagaimana kau akan memutus persoalan itu? Saya akan berijtihad ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah telah diriwayatkan dalam hadis ini juga. Artinya ini hadis-hadis sahih. Apa maksudnya? Sekelas Muaz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah dalam memutus perkara, dia akan merujuk pada kitabullah, yakni Al-Quran. Sementara kan Nabi Muhammad masih hidup, wahyu kan masih terus turun, dan ayat Quran ini kan belum selesai. Mungkin ada persoalan, telah ada wahyunya ke hadapan Nabi dan Muaz ada di Yaman, itu jarak yang sangat jauh. Belum ada WA, belum ada telepon, belum ada HP Android saat itu. Kalau sekarang kan mudah, tinggal tanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya begini dan begini. Tapi di zaman Rasulullah kan teknologi masih terbatas. Maka jawaban Muaz itu memuaskan hati Nabi bahwa dia akan putus semua hukum itu menurut Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada, baru dia buat pendapat sendiri. Bahasa Arabnya ijtihad. Maksudnya dalam persoalan-persoalan di masyarakat ini kan banyak. Sebab itulah hadis ini menjadi acuan bagi para ulama untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, kalau ditanya bagaimana hukum memakan anjing, ini menjadi perdebatan panjang dari masa ke masa. Dalam Quran kan hanya disebutkan hukum memakan daging babi, memakan darah, bangkai. Ini yang disebutkan dalam Quran. Adapun kalbun atau kilab
atau anjing guk-guk tidak disebutkan dalam Quran maupun hadis. Maka para ulama berbeda-beda pendapat. Akan kita temukan sebahagian masyarakat itu adalah beragama Islam, pakai lobe kopiah di kepala dengan gelar-gelar haji, datang dari Sumatera Barat. Anjing itu mereka gendong, tak? Anjing mereka mahal. Lewat kita dari daerah kota Bukit Tinggi, anjing mereka bagus-bagus, mahal-mahal. Yang punya itu Pak Haji. Kadang sebagian lagi orang yang pengurus masjid atau pemuka-pemuka agama. Bukan berarti dia tidak tahu hukum, bisa jadi dia tahu hukum, tapi ada pemahaman agama di situ disebut dengan ijtihad, pendapat yang berbeda-beda. Kalau dalam Quran jelas babi itu haram, tapi anjing bagaimana? Sebab itulah para ulama fikih punya ijtihad. Jadi Al-Quran adalah kitabullah, itu hukum tertinggi. Di bawahnya baru hadis Rasulullah. Lalu di bawahnya inilah ijtihad, pendapatnya Abu Hanifah, dituangkan oleh murid-muridnya dalam satu buku. Pendapat dalam bahasa Arab disebut dengan mazhaba ilaih. Apa pendapatmu terkait hukum ini? Berubah menjadi mazhab. Asal katanya mazhaba ilaih. Bagaimana pendapatmu tentangnya? Jadi istilah mazhab Hanafi. Beda lagi pendapat muridnya, termasuk yang terkenal namanya Malik bin Anas. Dia salah satu murid dari sekian banyak muridnya Imam Abu Hanifah. Dia beda pendapat. Ya Malik, mazhaba ilaih, bagaimana pendapatmu tentang ini? Berubah menjadi kalimat mazhab Malik. Beda pendapat lagi dengan murid-muridnya. Salah satu muridnya yang top dan terkenal namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Beda pendapat. Orang nanya, kalau pendapat Imam Malik begini, sementara engkau Syafi'i mazhaba ilaih, apa pendapatmu tentangnya? Maka pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dituliskan dalam kitab disebut dengan mazhab Syafi'i. Salah satu muridnya beda pendapat lagi dengannya, namanya Ahmad bin Hambali. Ya Hambali, mazhaba ilaih, bagaimana pendapatmu tentang ini? Disebut dengan mazhab Hambali. Hambali belajar kepada Syafi'i, Syafi'i belajar kepada Maliki, Maliki belajar kepada Hanafi, Hanafi belajar kepada Tabi'ut Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in belajar kepada Tabi'in, Tabi'in belajar kepada sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah dididik langsung oleh Nabi Muhammad. Itulah hukum. Tapi orang sekarang kan canggih, enggak ada mazhab-mazhab, enggak ada pendapat-pendapat, langsung saya tanya Google, katanya kan? Langsung tanya Google. Google ini pun membuatnya tersesat. Apa yang ada di handphone itulah sekarang yang menjadi hukum. Maka pendapat para ustaz, para ulama sekarang sudah ketinggalan. Saya baca di Google Pak Ustaz, katanya, bukan saya baca di kitab, bukan dibaca di dalam kitab. Makanya Bapak Ibu sekalian, rumit kita menjelaskan persoalan agama ini kalau tidak punya dasar dan dalil. Maka memastikan itu Rasulullah nanya Mu'az bin Jabal. Ternyata Al-Quran pada posisi pertama, hadis posisi kedua, ijtihad posisi yang ketiga. Apalagi yang tidak kita temukan dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya banyak.
dalam tradisi dan adat istiadat juga sama. Misal pelaksanaan ibadah solat, hukum solat itu telah tamat, tapi persoalan bagaimana menggunakan mikrofon itu kan bukan persoalan solat. Mikrofon ini di zaman Rasul tidak ada, di zaman sahabat juga tidak ada, ini adanya belakangan. Lalu bagaimana kalau seseorang azan tanpa mikrofon? Mungkin kita semua akan panik, bahkan menyalahkan si muazzin. Kan menyalahkan. Nau tu mabayo adong demi ngai pakai ni namanya. Padahal mikrofon ini adalah salah satu ijtihad pendapat. Dalam sholat juga sama. Apakah mikrofon ini akan kita pakai di dalam sholat atau tidak? Maka muncul persoalan masjid-masjid segunung tua raya memperbaiki sound atau mikrofon di masjid-masjid untuk diperdengarkan luar dan dalam. Di dalam suaranya kuat, di luar pun kuat. Walili itu bangasan tu walak mene sembayangi tapi marbinanggur masa gunung kuarayawan kan. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Ini persoalan ijtihad. Ada orang menganggap bahwa solat ini cukup diperdengarkan kepada orang yang berada di dalam masjid, tapi sebagian yang lain kan tidak. Kita harus mendengarkan suara imam ini keluar, mana tahu bisa menyentuh hati orang yang malas sholat. Ini kan pendapat, ini kan ijtihad, karena tidak diatur dalam Quran, tidak diatur di dalam hadis. Ini pendapat. Maka beda pendapat boleh. Yang sering berdebat atau yang sering menjadi pertengkaran itu adalah beda pendapatan. Kalau beda pendapat itu biasa. Ngomong orang kusonon tu, orang kusonon tu ni beda. Tidak apa-apa, masih tidak memutus silaturahim. Tapi kalau sudah beda pendapatan, inilah yang sering berantem itu. Isya susahun dia usahun bayaninya kan berantem. Apalagi masalah ijtihad. Ini banyak Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat, mikrofon bagaimana? Mimbar bagaimana? Apakah mimbar seperti ini atau harus pakai tangga, anak tangga? Dan kalau pakai anak tangga, berapa kira-kira anak tangganya? Kalau kita sebutkan 3, masjid yang lain ada yang sampai 7. Misalnya Masjid Raya Kota Medan, itu enggak sedikit anak tangganya. Atau masjid-masjid yang lain yang tinggi kan. Di Masjid Nabawi juga sama, anak tangganya tinggi. Jadi ini persoalan ijtihad Bapak Ibu sekalian. Jangan kita perdebatkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tapi kalau persoalan pendapat, silahkan. Imam Hanafi dibantah pendapatnya oleh muridnya namanya Imam Malik. Imam Malik mengajar, dibantah pendapatnya oleh muridnya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengajar, dia berbeda pendapat dengan muridnya Imam Hambali. Kita bukan imam, bukan ulama mazhab, bahkan tidak mau dibantah dan tidak ingin didebat. Istilah mau sebetengan perasaan menghukummu pada para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun adalah sebagai pedoman buat kita umat manusia. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau tidak diatur dalam Quran dan hadis, jangan mengada-ada. Dan para ulama sudah buat pendapat, kita boleh merujuk kepada pendapat mereka, karena mereka disebut dengan ulama yang paham
paham dengan wawasan keilmuan pada Islam. Maka muncullah yang mengikuti Hanafi, namanya kalangan mazhab Hanafi, pengikut Maliki, pengikut Syafi'i yang bertebaran di Mesir dan mayoritas di Indonesia. Ada pengikut Hambali sampai sekarang masih bertahan di Jazirah Arab, Makkah, Madinah dan juga sekitarnya. Persoalannya adalah Mesir itu negara Islam, mereka buat undang-undang dari Al-Quran dan hadis, tentu dengan pendapat yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Arab, mereka buat undang-undang di negara mereka, Al-Quran dan hadis, semua hukum itu berdasarkan Quran dan hadis menurut penjelasan Imam Hambali. Di Maroko mereka buat pendapat dari Imam Hanafi. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Indonesia? Kita kan adalah bangsa yang mayoritas Muslim, bukan menganut pemerintahan Islam. Harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, kita Indonesia adalah penduduknya yang lebih banyak beragama Islam, tapi hukum di negara kita bukan merujuk pada Quran dan hadis, karena kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945. Kita negara Pancasila yang dimulai dengan hukum dari Yunani kuno, lalu diadopsi oleh Belanda, lalu Belanda meninggalkan Indonesia, hukum itu tetap diambil, namanya BW. BW ini dimodifikasi lagi, dipecah-pecah, ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada lagi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merujuk pada hukum buatan manusia, bukan pada Quran dan hadis. Makanya orang boleh merubah-rubah singkatan. Harusnya kan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meninggalak penyagungan, kasih uang habis perkara ini, KUHP. Dan memang kenyataannya begitu. Untuk mempertahankan seekor kambing, kita harus jual sapi. Untuk mempertahankan rumah kita, bersengketa dengan jiran tetangga kita yang kebetulan anaknya ada satu jaksa, yang satu lagi polisi, yang satu lagi pengacara, kita orang miskin terpaksa jual sawah, jual kebun, jual semua untuk mempertahankan rumah ini. Itu hukum, bukan merujuk pada Quran dan hadis. Maka muncullah ijtihad, kan? Muncullah pendapat bahwa umat ini harus dibimbing lewat organisasi masyarakat Islam atau ormas Islam. Muncullah Persyarikatan Muhammadiyah dengan mengkaji tentang kajian-kajian keagamaan. Muncul lagi Nahdlatul Ulama, muncul lagi Al-Wasliyah, muncul lagi ormas-ormas Islam yang lain untuk membahas bagaimana kita mengamalkan Islam di negeri sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, mudah untuk mendeteksi seluas apa wawasan keilmuan kita, mudah mendeteksinya. Pertanyaan simpelnya Bapak Ibu sekalian begini, berapa kali kita baca Quran dalam satu bulan? Oke, sekali khatam dalam satu bulan. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sekalian pernah membaca khatam Quran berikut dengan terjemahannya? Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah baca berikut dengan terjemahannya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu sekalian mengerti tafsiran ayat itu? Mungkin kita makin bingung. Kalau mengerti, dari mana Bapak Ibu sekalian baca kitab? Enggak usahlah dulu Bapak Ibu sekalian yang masih awal, sekelas ustaz para mubalik. Tidak semua kami para ustaz dan mubalik punya referensi kitab yang lengkap. Kalau tanpa kitab, dari mana kita belajar?
Dari mana kita mengetahui sebuah informasi dalam agama? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung-hitung Sahih Bukhari 20 jilid, satu kitabnya itu sekitaran harganya 400 ribuan. 400 ribuan satu buku, 20 buku, jilid 1, 2, 3, 4. Makanya mereka jual Sahih Bukhari itu sekitaran 6 juta, 7 juta. Itu baru Sahih Bukhari. Belum lagi Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, itu kitab-kitab hadis. Makanya beruntung saya dahulu bertemu dengan seorang yang dermawan, yang semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, Haji Aproni Nasution. Ustaz, apa yang Pak Ustaz butuhkan? Nabahatam kebutuhan kumpung minggu. Olodok Pak sama ahannya. Rupa biasanya Ustaz minta sama beli satu buku kan, 2 buku angguang ada. Itu tentang nama rating ngaman tahun kan. Ubain daftar buku, kitab tafsir Adwaul Bayan, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Ibnu Katsir, lalu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Memang beliau luar biasa dalam berjihad dengan harta. Roma Udai Rawi Atiaina Iladang Sarion bermanjaku air isi kan. Anak ada nguruk kiriman di Simon Jakarta. Samotor marut baras di Barbon dan Bukui, total sekitar harga 150 juta bagi topi ton lamar. Kalau dari duit pribadi mungkin kita tidak mampu beli. Sahih Bukhari harganya 7 jutaan, 12 jutaan. Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Belum lagi kitab fikih kan? Kitab fikihnya Imam Hanafi, kitab fikihnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sekarang Pak Ustaz enggak zaman lagi baca buku. Jadi dari mana kita belajar? Google, YouTube, Facebook. Makanya suka-suka orang buat hukum di Google. Kenapa? Karena tidak bisa ditindak, tidak bisa diadili. Kalau kitab bisa dikoreksi dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya? Siapa yang belajar tanpa guru, maka setanlah yang akan mengajarinya. Makanya banyak bertebaran sekarang hukum-hukum hadis riwayat Google atau mazhab Google kan? Disebutkannya di situ hadis nomor sekian dalam bab ini. Kita terujuk dalam kitab aslinya, rupanya tidak sama apa yang disebutkan dalam Google dengan apa yang tertulis dalam kitab. Jadi inilah persoalan kita Bapak Ibu sekalian. Memang betul kata Rasulullah, Allah akan cabut ilmu itu menjelang hari kiamat dengan mematikan para ulama. Meninggalnya Tuan Haji Muhammad Siddiq Nasution, Allahumma ghfirlah, kitab-kitabnya itu hanya menjadi pajangan di lemari-lemari. Kenapa? Karena ilmu dicabut, yang baca tidak ada. Tapi syukurlah dari keluarga beliau, anak-anaknya atau boruni almarhumun musyawarah kalai, kita surahkan mohon Ustaz Endi di Naujid. Makanya kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik Arab gundul yang dimiliki oleh almarhum Tuan Haji Muhammad Siddiq diserahkan kembali kepada leher beliau. Memang luar biasa harga kitab-kitab ini beliau. Untunglah orang tua beliau orang berduit sehingga bisa beli kitab. Karena tidak mudah kita mendapatkan kitab itu. Informasi agama ini telah selesai, telah ditetapkan dalam Quran, dalam hadis. Para ulama telah bahas semua persoalan. Karena tidak semua masalah kita disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis, maka para ulama berijtihad. Apalagi contoh terakhir dalam contoh ini terkait ayat 1, misal dalam hal penyelenggaraan jenazah kan tidak disebutkan dalam Quran,
hanya ditemukan dalam hadis. Maka para ulama merumuskan 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkan. Ini namanya fardu kifayah. Nah, selain dari 4 ini kan banyak tradisi adat istiadat yang berkaitan dengannya. Pala parilina, sendiri parilina Pak Ustaz, sangat dipakai di air 9 kan ini nama. Persoalan memandikan muncul lagi pendapat. Pak Ustaz, ini dalam hadis disebutkan memakai daun bidara. Di mana kita dapat daun bidara? Muncul lagi pendapat, dan kena daun bidara ning malim kampung ini kan, ialah pemuka Purbarusi. Dulu kapur baru sulit didapat. Kenapa? Jauh dari tempat kita ke Barus, kapal di tengah. Mengambat motor na lebih kan? Sementara Mandiamon harus diselesaikan di Parigi. Sekarang sudah mudah, kapur Barus dijual di mana-mana. Dan harus kapur Barus ini malim kampung itu saya. Sabuni masumuni cair main pemberi minyak kan? Ini kan ijtihad. Maka persoalan ijtihad jangan diributkan, karena Quran tidak jelaskan, hadis tidak menceritakan. Pokoknya parigi mandian selesai. Dengan apa kita mandikan? Masing-masing punya pendapat. Ada yang pakai daun bidara, ada yang pakai sabun, ada yang pakai kapur barus, ada lagi yang pakai air 9. Lalu mengkapani juga sama. Pak Ustaz, bagaimana mengkafaninya? 3 helai ini bagi perempuan, 1 helai bagi laki-laki, maknanya apa? Beda-beda pendapat lagi. Pokoknya buat 3 lapis, lalu masukkan, angkat jenazah, ikat. Datang lagi kaum ibu. Hindi semua ni dah mengkobet na subuh. Oh, putar tu kanan ko. Oh, naipat nun, putar tu kiri mo. Oh, tunga-tunga maniok ni. Ngundi madasar dan dalilnya. Tidak ada. Itu hanyalah ijtihad. Pokoknya kapan? Selesai kan? Ikatannya juga sama. Ada yang ikat 5, ada yang diikat 3, ada yang diikat 9. Pokoknya kapan? Muncul lagi belakangan, mengkafani jenazah ini lebih baik dibuat seperti pakaian. Kalau 5 lapis, itu 1 adalah bagian di kepala perempuan, tauluk, atau pakai jilbab. 1 bagian lagi dibuat untuk baju, 1 bagian lagi dibuat untuk bawahan. 3 kan? 1, 2, 3. 2 lapis lagi sebagai pembalut seluruh badannya. Mana yang benar ini Pak Ustaz? Semuanya itu dibenarkan, karena ini persoalan ijtihad, pendapatnya para ulama. Adapun kita dalam bermuhammadiyah juga tidak sampai ke arah situ merumuskannya. Bagaimana cara mengkafaninya? Apakah putar ke kiri, putar ke kanan? Apakah pakai baju, pakai bawahan? Apakah seperti membungkus permen kan? Tungkus gulo naling-naling kan? Tidak diceritakan, dan kita juga belum bermusyawarah terkait itu. Selesai dimandikan, dikafani, apakah ini langsung berangkatkan ke masjid? Muncul lagi persoalan. Ipa buat doon sa ngainda na tobang betul na maninggalon, ngapa dia muna si pabuat ning nabusay kan? Ay hindi pabuat yang bangko na pabuat borwon ning nasa nabusay kan? Mahil na berangkat na beting-beting manalak punong tuaw so naman anong order kung alibin kalay man yang ning nalain kan? Inilah ijtihad. Yang namanya pendapat, siapapun boleh berpendapat selama dia bukan diatur dalam Quran dan hadis. Ini ijtihad, dan ijtihad boleh dibantah oleh orang lain. Kalau ijtihad kita, pendapat kita ditentang oleh orang lain, jangan sakit hati, karena ini adalah persoalan pendapat. Makanya untuk itu Bapak Ibu sekalian, rumusnya sederhana.
jangan mengada-ada yang telah diatur dalam Quran dan hadis. Surah Al-Hujurat ayat 1. Lalu ayat yang kedua, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din am tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 2. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar sudah berada di majelis Nabi, Umar juga sama, dia sudah duduk bersama Abu Bakar dan Rasulullah. Lalu datanglah rombongan dari kafilah Bani Tamim kepada Nabi. Bani Tamim maksudnya satu kahanggi, satu komunitas, bukan satu orang. Bani Tamim anak keturunannya si Tamim datang. Lalu Abu Bakar punya usul, ya Rasulullah, angkatlah Al-Qalqa ibnu Ma'bad sebagai pemimpin mereka. Itu saran dari Abu Bakar. Dan Umar berkata, ya Rasulullah, si Al-Qalqa ibnu Ma'bad itu kurang bagus. Bagusnya itu pemimpinnya itu Al-Aqra ibnu Habis sebagai pemimpin mereka. Beda pilihan Abu Bakar dengan pilihan Umar. Abu Bakar dia mengusung partai nomor 1. Umar pilih partai nomor 2. Kan? Ini persoalan politik untuk memilih pemimpin di Bani Tamim. Lalu apa kata Abu Bakar? Umar, sangat Nabi tekan di dalam asal nausul kon tetap ibantah ko. Rasulullah di tengah-tengah mereka berdebat meninggikan suara. Turunlah surah Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u, kalian jangan meninggikan suara di hadapan Nabi. Pahala semua amal kalian akan habis. Maka Abu Bakar pun terdiam, Umar pun terdiam. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Di zaman Rasulullah masih hidup, urusan politik sudah diuji kepada para sahabat, namun mereka tidak memutus silaturahim. Setelah kita baru lewat pemilihan bupati, pilkada, yang pro yang mencoblos, yang memilih TS tim sukses nomor 1 tidak cakapan dengan TS nomor 2. Antara tim Sahata dengan Onma sampai sekarang masih ribut. Antara pemilih Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto dan juga Ganjar 1, 2, 3 sampai sekarang masih ribut. Pilkades, berapa calon di desa itu, yang menang membusungkan nada, yang kalah terus mengkorek-korek. Dari zaman Rasulullah memang begitu. Abu Bakar punya usul Al-Qalqa menjadi pemimpin di Bani Tamim. Umar membantah lebih bagus Al-Aqra. Nomor 1 kita pilih dengan Abu Bakar, nomor 2 dengan Umar, kan? Lalu Rasulullah pun menyampaikan ayat ini. Abu Bakar dan Umar tidak lagi mempersoalkan itu. Maka sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, ini tetap menjadi fenomena kita di kalangan umat Islam. Dalam riwayat lain, Imam Bukhari mengatakan Rasulullah kehilangan Sabit ibnu Qais. Sabit ibnu Qais suaranya kuat, suaranya lantang, mungkin agak-agak mirip mensuran-suran Bondo. Surah Ustaz ini dia nahuan langsung pimpar mik pibine gede ini kan. Sabit bin Qais mungkin juga sama.
Ketika turun ayat ini, dia pun mengurung diri. Dia tidak keluar rumah, keluarganya datang, dia tidak peduli. Rasulullah kehilangan. Lalu Rasulullah pun menanyakan, di mana Sabit ibnu Qais? Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais berada di rumahnya. Kenapa dia tidak datang ke masjid untuk sholat, untuk beribadah, untuk pengajian? Maka mereka mendatangi rumah Sabit bin ibnu Qais. Apa kata Sabit ibnu Qais? Saya merasa Al-Hujurat ayat 2 itu tidak meninggikan suara di hadapan lebih suara Nabi yang ayat itu singgung adalah diriku. Aku merasa aku hidupnya ayat ini. Saya tidak berani menghadap Rasulullah, saya tidak berani menghadap Allah kemudian setelah mati. Saya malu hidup di atas dunia karena suaraku sangat tinggi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Lalu cerita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais mengatakan begini, suaranya sangat kuat dan sangat tinggi. Dia merasa Al-Hujurat ayat 2 itu berkaitan dengannya, bahwa dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia memohon agar engkau mendoakannya. Apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya sahabatku itu, Sabit ibnu Qais, adalah ahli surga. Ayat ini bukan berkaitan dengan dia. Maka menjadi hukum buat kita, bagaimana dengan mengeraskan suara di hadapan Allah dan Rasulnya. Anggo memang gogo suara ni bayu sendiri baik. Ita manusia Bapak Ibu sekalian, suara na adong di suara partalisada. Nakita ini kan menek suara na kan. Dah semak tu dengan mengajar. Adong partali 2, adong partali 3. Kalau sungon Ustaz ini di partalionon mon bornong surana au partalionon no. Tapi adong musede memang partali 7. Sondori dawu niya kan bornong suaranya. Madung tuma 7 sudah dari mantap mana mengaji. Kan sekolah biar ini. Itulah real manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita meninggikan suara untuk merendahkan Allah dan Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, misal dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110, yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Rasulullah lewat dari rumah Abu Bakar, suara Abu Bakar dalam hal solat malam tidak terdengar sama sekali. Begitu Rasulullah melewati rumahnya Umar bin Khattab, sangat keras dan lantang suara Umar bin Khattab pada solat tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Rasulullah kan berjalan di depan rumah Umar. Sekuat itu, sekeras itu suara Umar. Sementara Abu Bakar tidak kedengaran. Pagi hari Rasulullah panggil, Abu Bakar, ta'al, Umar, ta'al, sini, kumpul. Kenapa ya Rasulullah? Tadi malam kau sholat tahajud tak pernah saya dengar suaramu, satu huruf, satu kalimat pun tak ada saya dengar. Sementara kau Umar terlalu semangat. Abu Bakar, tinggikan sedikit bacaanmu. Umar, rendahkan sedikit agar tidak mengganggu orang lain. Maka inilah Al-Isra ayat 110. Maksudnya dalam solat kita tidak boleh tidak menggerakkan mulut. Solat seperti itu tidak akan sah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam dikunci yang papangannya. Nih solat saya kan. Salam tukaran peligia tukaran ligia tukir. Indah muit badannya seperti tidak sah solat seperti itu. Ada lagi orang justru terlalu kuat, dia solat sendiri atau dia solat sunat. Bukan nama pembacanya per pembaca di imami jolong, kan? Itu pun salah. Artinya carilah jalan tengah di antara keduanya. Itu dalam Al-Isra 110. Dalam hadis Rasulullah juga mengajarkan, sesungguhnya kalian tidak berdoa
kepada sesuatu yang tuli ataupun yang jauh, sesungguhnya Allah bersama kalian dekat dan dia mendengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam berdoa juga begitu, tidak boleh teriak-teriak kepada Allah. Intinya Allah maha mendengar, tidak perlu berteriak keras-keras. Allah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Jadi intinya dalam hati. Adapun sahabat tadi yang keras suaranya, memang begitulah pita suaranya. Ustaz tidak mau kepala imam makuat-kuat tuning nah busundi baik memang suaranya bawa kan mengerti bahwa memang marga siregaron nah lulu tinggal di arangan di kubunan kuku angin aku ini marsi jauh kan dah binegi kan sini dalam siregaron cuma benda masuk itu banyak warung batal lubis nasution lembut-lembut maklum baik memang kami semua ini siregaron gua masuk ke sini nyambang nomor pengkari kan sampingan nama ijai kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Yang salah itu adalah ketika kita membentak Allah dengan perasaan ingin membentak atau berteriak kepada Allah dan Rasulnya. Adapun irama-irama bacaan Quran juga sama. Ada lagu bayati dia lembut, ada lagu nahawan dia melambai-lambai, ada lagu jiharka dia tinggi, ada lagu sika, ada lagu soba. Jadi masing-masing imam juga sama. Ada irama yang dipakai irama bayati. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, lagu bayati. Ada lagi orang punya lagu namanya lagu ros, dia naik tinggi bervariasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kau kemarin tu pembacaan Ustaz, soalnya tungki kurus nama Tuhan bini, ini nak kan? Ini persoalan pilihan. Kalau irama itu sudah ada diajarkan para ulama, kita hanya memilih tergantung pita suara. Sama juga tilawatil Quran. Kan ada lagu tilawah itu tinggi sampai memegang telinga, kan? Seperti Muhammad Zainal Asikin atau Muhammad Zainal sampai dia syutingnya. Keluar mau berarti lehernya kan. Ada orang mengatakan sayang Pak Ustaz membaca terlalu kuat seolah-olah Allah itu tuli. Bukan ke sana larinya. Yang dimaksud dari ayat ini surah Al-Hujurat ayat 2 adalah membentak Allah dengan perasaan ingin menghina, menghujat Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang tinggi dan keras. Adapun pita suara seseorang memang besar, memang tinggi, itu tidak menjadi persoalan. Adapun iramanya memang tinggi, itu tidak jadi masalah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Hujurat ayat 1, jangan mengada-ada dalam hukum Allah dan Rasulnya. Dalam ayat kedua, bacalah Al-Quran, bacalah bacaan sholat, berdoalah menurut kadar pita suaramu. Kalau memang suara seseorang itu kuat, bukan dia membentak Allah. Kalau memang suara seseorang itu kecil, bukan berarti dia tidak membaca. Maka orang yang tidak membaca adalah orang yang tidak menggerakkan kedua bibirnya. Maka orang yang sholat seperti itu dianggap batal. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjut.